Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat siang, selamat datang kembali di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita semua menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa
ajaib Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau paling kuasa, Engkau maha suci Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bukti kami mau setia kepada Tuhan. Kami datang ke rumah Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Biarlah ibadah pada siang hari ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pujian, penyembahan yang akan kami naikkan, semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati kami semua yang ada di tempat ini. Kau berikan kami sukacita. Kau turunkan kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Kau layakan kami Tuhan. Engkau kuatkan kami Tuhan. Agar kami mampu Tuhan jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka, percepat langkah mereka Tuhan, agar mereka boleh tiba di tempat ini bersama kami, bersatu hati untuk memuji nama Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kehadiran kami boleh juga mengubahkan kehidupan kami. Kau berkati sekeliling tempat ini, dari dalam sampai keluar Tuhan. Ada berkat Tuhan dinyatakan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mengacaukan, mengganggu, kami mau kalahkan, kami mau usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kami tahu hanya kuasa Tuhan yang menang pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dengan semangat dan sukacita ya saudara, pada hari ini kita mau lebih lagi semangat memuji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya, amin. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, amin,
duduk saudara kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menangis dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, mengharapkan berkasnya. Haleluya. Sama-sama yakini pujian ini akan terjadi dengan keadaan diri kita. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai. Yes. Amin. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkas yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan. Yes, haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, membawa berkat. Berkat yang berjalan, yang berjalan dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yes Tuhan, amin Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Yang berjalan dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih. Yes Tuhan, amin. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Untuk pujian ini Tuhan, kami percaya semua yang kami lakukan, walaupun sakit Tuhan, walaupun tidak menyukakan daging ini Tuhan, harus menangis, harus bersusah payah untuk mengiring Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Saat kami maju bersama dengan Tuhan, mungkin kekuatan kami lemah Tuhan, tapi Engkau tidak pernah membiarkan kami pulang dengan tangan hampa Tuhan. Haleluya. Engkau menjadi kekuatan kami, menjadi kesegaran bagi hati kami yang kering Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan.
mengubahkan kehidupan kami. Haleluya. Oh Tuhan, di saat ku hilang harapan, di saat ku berbeban berat, di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Amin. Hanya Kau yang paling peduli. Amin Tuhan. Keadaan yang ku alami, di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan, ku berlari daripada-Mu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti, hanya Kau yang paling mengerti. Amin Tuhan. Jalan keluar yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Amin. Katakan kembali pujian ini. Haleluya. Di saat ku berbeban berat, amin Tuhan, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Yes Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Benar Tuhan. Keadaan yang ku alami, amin Tuhan. Di saat ku hilang harapan, ku berlari pada hanya padamu ya Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti. Amin Tuhan Yesus. Jalan keluar yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia akan mengubahkan semua kesedihan menjadi kebahagiaan dan sukacita. Mari bersama kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan kembali pujian ini. Dengan yakin kita katakan, haleluya, di saat ku berbeban berat Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Yes Tuhan Yesus, amin. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan
Kau yang paling mengerti dan dapat mengerti. Yang luar biasa, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan yang buruk. Amin Tuhan. Aku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku sehingga rencanamu yang katakan seperti tanganmu berkuasa mengubahkan yang buruk menjadi taman Tuhan. Haleluya Tuhan, amin Tuhan. Kehidupanku seindah rancangan-Mu. Katakan lagi Tuhan, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rencana-Mu. Amin. Seindah rencana-Mu ya amin. Katakan seindah rencana-Mu yang sempurna. Haleluya Tuhan, haleluya. Ada kuasa, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya hidup kami takkan sama Tuhan, tak pernah sama Tuhan di dalam Tuhan. Kau selalu baik Tuhan, Kau genapi lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti firman-Mu yang Kau taburkan dalam kehidupan kami. Ada berkat-Mu Tuhan, ada perkataan-Mu Tuhan, ada teguran-Mu Tuhan yang akan firman-Mu sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu indah bagi kami. Tidak dapat kami melukiskan keindahan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami terima, kami mau imani setiap perkataan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya hamba-Mu diurapi, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan pemberitaan firman pada siang hari ini boleh sama-sama tertanam dalam hati kami. Kami memiliki pembaharuan dalam kehidupan kami. Tidak pernah sama Tuhan hidup kami. Tidak pernah sama seperti kami saat kami masih ada di dalam dosa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran yang tidak fokus. Kami mau fokus tertuju kepada firman Tuhan. Kami serahkan, kami sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Tentu semua kita bersyukur untuk keberadaan kita, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, dan kita boleh ada. Sebagaimana kita ada, teristimewa kita ada di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini Minggu tanggal 20 Maret 2022. Saya akan memberitakan kebenaran Tuhan dengan tema kita masih punya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana pemazmur mengatakan, walaupun beban berat, permasalahan yang dihadapi, tetapi dia masih punya Tuhan. Bapak Ibu juga dan kita semua, kita masih ada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selama Tuhan masih ada, pasti perbuatan-perbuatan ajaibnya masih ada, dan mujizatnya masih ada. Tentu juga kita masih ada harapan. Mari membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-10. Ini ungkapan daripada Raja Daud. Dia mempunyai kepercayaan yang luar biasa bahwa Tuhan masih ada walaupun beban berat yang dihadapinya. Coba kita membaca Mazmur 86 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ini sebagai doa, yang ungkapan dari dalam hati Raja Daud. Kita melihat ya, ayat 7 katakan, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Walaupun doanya belum dijawab, dia percaya Tuhan masih ada, ya, sanggup ya melakukan keajaiban-keajaiban. Ya, tak kala dia ada di dalam beban berat, ya, permasalahan yang dihadapi, pergumulan. Seringkali saudara-saudaraku, banyak juga berbagai survei dari berbagai ya alasan orang menjauh, meninggalkan Tuhan. Salah satunya adalah karena beban berat, ya, persoalan. Tapi kita lihat, kita belajar, kita diingatkan lewat firman Tuhan, kita masih ada Tuhan. Ayat yang pertama, doa Daud, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Lihat keberadaan Raja Daud ini, ya, kesesakan, beban, permasalahan, ya, kesengsaraan, ya, membuat dia juga tidak mempunyai apa-apa. Saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan ayat yang kedua, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara pala Allah yang Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Ya Tuhan, akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, seperti pujian kita, hanya Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuhan juga ya dengan menyatakan keajaiban, pertolongan, jalan keluar, jawaban-jawabannya, supaya kita mempermuliakan Dia. Begitu juga pemazmur ini, Raja Daud ini. Di tengah-tengah beban yang berat, dia percaya masih ada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya. Tuhan dapat memberikan pemulihan. Tuhan dapat memberkati kita. Tuhan dapat menyembuhkan kita. Tuhan itu tetap setia. Ya. Dikatakan ayat yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan-gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Perhatikan ayat 15, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang benci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Daud menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi pergumulan-pergumulan, menghadapi beban-beban permasalahannya, tapi dia percaya masih ada Tuhan. Dan dia kenal Tuhan yang dia percayai itu. Karakternya tadi dikatakan, ya, ayat yang ke-15, dia penyayang, dia pengasih, dia panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah memanggil kita. Dia menebus kita. Kita ini kepunyaan Tuhan. Biarlah kita percaya masih ada Tuhan yang kita kenal. Dia menyayangi kita. Yesaya 43 ayat 4 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut. Ini juga ya firman Allah kepada Yakub, ya umat Tuhan, jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan masih ada, Tuhan dapat
melakukan keajaiban mujizatnya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai ganti, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Jangan takut, sebab aku ini menyertai. Aku akan mendatangi anak cucumu dari timur, dan aku akan mengimpun engkau dari barat, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus seperti yang Daud, Raja Daud, seperti Yakub, seperti umat Tuhan. Tuhan masih ada. Kita harus percaya. Dia sangat menyayangi kita. Kasih setianya, saudara-saudara, tidak berubah. Dia tetap melakukan keajaibannya karena dia adalah Tuhan. Ya, sanggup mengubah dimanapun kita berada. Dia sanggup menolong, sanggup memberikan jalan keluar kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, juga tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Justru keajaiban kuasa Tuhan itu terjadi karena kemustahilan. Seringkali syarat daripada Allah menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, menyatakan keajaibannya ketika kita ada di dalam permasalahan, saudara-saudara. Dan kita tahu selama kita di dunia ini tidak hilang itu permasalahannya, saudara. Ada masalah, ada mujizat Tuhan. Masih ada Tuhan. Kita harus percaya ini. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kenapa ada mujizat? Karena ada masalah. Saya pernah khotbah ini. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ada orang yang lumpuh. Ini masalah, saudara-saudara. Lumpuh secara jasmani. Bukankah hari-hari ini juga banyak orang mengalami kelumpuhan secara jasmani? Bukan saja fisik. Kami kemarin mengadakan musyawarah besar, tapi hamba Tuhan, ya, mereka semangatnya tinggi, walaupun fisiknya ada lumpuh, ada yang pakai kursi roda, ada beberapa orang, saudara. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik karena jemaat GPDI berdoa. Kita masih mengandalkan Tuhan, masih ada Tuhan, ada masih pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kalau organisasi-organisasi lain biasanya kalau udah musyawarah besar terjadi perpecahan. Saudara-saudara, kami gereja Pantai Kosta masih takut kepada Tuhan, masih mengandalkan Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Roh Kudus yang menguasai kami. Walaupun pemilihan, ya, istilahnya presiden GPDI dari malam sampai pagi, saudara-saudara. Saya saja sampai ngantuk-ngantuk, saudara-saudara. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Bedanya tipis. Yang satu menang 464 suara, yang satu 460. Tentu walaupun 4 suara menang, saudara-saudara. Tapi yang kalah gentleman. Yang menang juga, ya, tidak mengatakan kalah menang, semua karena Tuhan percayakan. Ya, masih
Bapak Dr. John W. All dipercayakan sebagai majelis pusat yang juga ketua majelis daerah GPDI. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, lumpuh secara jasmani, lumpuh secara ekonomi, lumpuh hari-hari ini di dalam ekonomi, lumpuh di dalam kepedulian saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kelumpuhan mujizat masih ada masalah, masih ada mujizat. Masih ada Tuhan, berarti masih ada mujizat dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Masih ada harapan. Kisah Rasul pasal yang ketiga itu, saudara-saudara. Karena ada orang lumpuh, mujizat terjadi. Ya. Dikatakan di sana, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal yang ketiga di sana, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang diletakkannya dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Allah, untuk meminta sedekah kepada orang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepadaku." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu, melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat dan memuji-muji. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Ada masalah, ada mujizat. Masih ada Tuhan, masih ada keajaiban dan mujizatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita juga mengalami kelumpuhan, ingat masih ada Tuhan. Kita harus percaya, dan biarlah kita semua mengenal Tuhan kita. Karakternya, dia adalah penyayang, dia setia kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti tadi, walaupun beban berat, doanya belum dijawab, tapi dia tidak ragu. Saudara-saudaraku, orang yang ragu jangan berharap mendapatkan sesuatu, bimbang. Di zaman Yesus juga masih ada orang yang tidak percaya. Sebab itu mujizat Allah tidak terjadi. Sedangkan di kampungnya sendiri aja dia tidak percaya. Oh, ini anak tukang kayu. Tidak percaya mujizat. Selama kita meragukan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, maka jangan harap keajaiban perbuatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus percaya Tuhan masih ada, mujizatnya, keajaibannya masih berlaku, masih ada. Memang saudara-saudara, ada kelompok orang yang tidak percaya mujizat itu. Ya. Mereka katakan, mujizat itu dulu zaman Alkitab, sekarang tidak ada. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang saudara-saudara. Tetapi ada kelompok yang percaya Tuhan masih ada di waktu lalu, masih dapat melakukan mujizat, sekarang pun dia masih ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, penting yang pertama, biarlah kita tetap percaya. Sebab itu Tuhan katakan, hidup, kalau kita masih hidup, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kalau mati, satu keuntungan, karena kita bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara, selama-lamanya.
Kita tidak akan lagi mengalami kesedihan, air mata, segala susah. Jadi itulah penghiburan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selain kita percaya mengenal Dia, ya Tuhan masih ada. Yang kedua, kita harus tetap fokus memandang kepada Tuhan. Jangan melihat ya besarnya permasalahan kita, belum dijawabnya doa kita. Kadang saudara-saudara, waktu kita, yaitu kronos, waktu kita, detik, menit, ya, jam, tanggal, bulan, saudara-saudara, itu kronos waktunya kita. Tapi ada waktunya Tuhan, kairos, saudara-saudara. Kita harus tetap percaya. Satu waktu ibunya Yesus di Kana ikut menghadiri pesta perkawinan di Kana. Yesus juga hadir. Dia tahu belum waktunya Yesus melakukan mujizat. Tapi dia percaya Yesus dapat melakukan mujizat. Dia katakan kepada pelayan-pelayan, Yohanes pasal yang kedua, ini mujizat pertama. Ketika Yesus masuk dalam pelayanan melakukan mujizat. Yohanes pasal yang kedua. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga adalah perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, berapa banyak kita juga kekurangan anggur. Berbicara anggur adalah hal-hal yang manis, sukacita. Seringkali saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita, kemanisan. Saudara-saudaraku, begitu juga dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Ya. Tuhan menolong rumah tangga kami, ya, April nanti kami ya genap ya 30 tahun ya pernikahan kami. Rasanya baru seperti 3 tahun rasanya ya, anak-anak besar. Kemarin ada dulu bekas pengerja melayani pemuda secara Zoom, dikatakan, oh dulu Keisha masih SD. Iya. Ya. Masih SMP lah, masih kecil katanya. Ya, udah berapa puluh tahun yang lalu. Tentu banyak hal yang kami alami juga dalam rumah tangga bagi Bapak Ibu yang baru berumah tangga atau yang lama. Tentu kadang-kadang juga kita kekurangan. Kadang-kadang ada selisih paham, ya, pendapat yang berbeda. Tetapi kita lihat di sini, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Walaupun belum waktunya Tuhan, tapi dia percaya Yesus dapat mengadakan mujizat. Dia mengakui bukan saja dia anaknya, tetapi dia adalah anak Allah. Perhatikan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka tuh mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada mereka, kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mendatangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah.
Seperti pemazmur, dia yakin Tuhan yang melakukan keajaiban. Itulah Tuhannya. Masih ada Tuhan ketika dia mengalami beban, menghadapi musuh-musuh pergumulannya. Ya, diungkapkan lewat doa, dia percaya, dia kenal Tuhannya yang penyayang, yang setia itu, saudara-saudaraku yang kasih. Sebab itu yang kedua, biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan. Sebesar apapun permasalahan saudara, tetap pandang Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala permasalahan saudara. Pakai kacamata Tuhan. Ya, jangan pakai kacamata dunia ini. Saudara, kalau saudara pakai kacamata Tuhan dengan iman, maka permasalahan itu kecil karena Tuhan yang saudara kenal adalah Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan keajaiban dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi tetap memandang kepada Tuhan. Sebab itu Yesus katakan, Ibrani pasal yang ke-12, pandanglah kepada Tuhan. Ibrani pasal 12, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi itu apa? Itu ayat-ayat sebelumnya, pasal 11. Adalah pahlawan-pahlawan iman yang sudah mendahului di sorga, ada menyaksikan kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Tata. Ingatlah selalu akan dia. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, selalu fokus kepada Tuhan. Masalah tidak pernah hilang, tetapi fokus kepada pembuat masalah itu, ya, mengarahkan pandangan pada Tuhan, bukan masalah kita. Ingat karakter Tuhan, dia penyayang, dia setia. Dia tidak akan memberikan melebihi daripada kekuatan kita. Pasti ada jalan keluar. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, harus bertindak. Ya, di dalam kepercayaan kita harus bertindak. Ya. Kalau saudara bertindak dengan percaya, iman, saudara tidak khawatir. Karena apa? Saudara pakai kacamata Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan, ya, tahu apa yang kita hadapi. Ya. Dan kita mau melakukan firman Tuhan seperti pelayan-pelayan itu. Ibunya ketika ditegur, belum saatnya, tapi dia katakan kepada pelayan, lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu pelayan-pelayan itu melakukan. Apa yang terjadi? Yang tadinya air untuk membasuh menjadi anggur nomor 1 yang berkualitas tinggi, saudara-saudara. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti tema kita, Tuhan masih ada. Dia tidak berubah. Kalau masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada harapan. Biarlah seperti Daud, terus percaya kepada Tuhan. Kita percaya karena kita mengenal Tuhan, karakternya Tuhan. Dia penyayang, dia sabar, setia. Dan yang kedua, kita fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan pembuat mujizat itu. Saudara-saudara, yang ketiga, kita terus taat, ya, bertindak, ya, dengan percaya kita untuk melakukan firman Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya firman Tuhan katakan selalu orang-orang yang percaya,
Orang-orang yang selalu bertindak dengan iman, melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Keajaiban, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia begitu kenal kepada Tuhannya. Walaupun Tuhan tidak menolong, saya tidak akan menyangkal, tidak akan meninggalkan. Dia percaya. Dia kenal Tuhan yang disembah. Walaupun dia masuk ke dalam dapur api, saudara, menyala-nyala 7 kali. Orang yang melempar pun mati, tetapi mereka, ya, hanya tali yang mengikat tangan mereka yang terbakar. Baju, ya, mereka tidak terbakar. Ada seorang yang menari, ada Tuhan Yesus yang menyertai. Ada Tuhan Yesus yang menolong, menjaga, memelihara dia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau, ya, tetap percaya, pandang kepada Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Banyak di dalam firman Tuhan, ya, ketika umat Tuhan mengalami kebuntuan, di belakang ada Firaun, raja Mesir, di depan ada laut terbelah. Tapi Tuhan buka jalan, laut terbelah seperti jalan tol, mereka jalan di dasar laut. Ya. Ada mujizat Tuhan, seperti air berubah menjadi anggur. Tuhan akan mengembalikan sukacita kita, kebahagiaan kita dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan kita. Tuhan pasti tetap, ya, melakukan keajaibannya, menyatakan kuasanya, melakukan mujizatnya, karena Tuhan masih ada. Tuhan memberkati kita. Mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Di Saat Ku Berbeban Berat. Ku ingat, ku punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa firman Allah, berdoa buat kita semua. Mari kita nyanyi bersama-sama. Di saat ku berbeban berat. Ku ingat ku punya Kau Tuhan. Ya, mari kita sambil membuka hati kita, nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang bumi menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku, seindah rancangan-Mu yang sempurna. Saya mengajak saudara untuk menutup mata jasmanimu dan membuka mata rohanimu. Pandanglah Tuhan pada siang hari ini, saudara. Memang benar, hidup ini tidak akan luput dari tantangan, tidak akan luput dari tekanan. Memang itu pasti ada bagi kita.
Tapi di saat kita menghadapi semuanya itu, saudara, seringkali pikiran kita berkata pada diri kita, yuk kita minta tolong kepada sebelah kiri. Ayo kita minta tolong kepada yang sebelah kanan. Atau ayo kita minta tolong kepada sebelah depan atau belakang. Tapi saudara, terkadang pertolongan itu tidak datang, bukan? Pertolongan yang kita harapkan tidak datang, saudara. Dan hal itu yang membuat jiwa kita justru melihat ke bawah. Ingat saudara, di saat kita melihat ke bawah, keadaan kita akan semakin gelap. Kalau kita undur dari Tuhan, kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, melihat ke bawah, saudara ingat, akan semakin gelap kehidupan kita. Tapi ada satu jalan yang masih terbuka. Ingat, lihat ke atas. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan Yesus di sorga, sedang melihat keadaan kita. Jalan ke atas tidak pernah tertutup. Jalan ke atas tidak pernah gelap. Ada Yesus. Ada Yesus melihat kita. Sebab itu saudara, jangan engkau kecewa kalau engkau tidak mendapat pertolongan dari sesamamu. Jangan engkau kecewa kalau engkau tidak mendapat pertolongan dari orang lain. Terus berdoa, terus dekatkan diri kepada Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Haleluya. Tangan Tuhan terulur buat saya. Tangan Tuhan terulur juga buat saudara pada siang hari ini. Mari kita berkata sama-sama kepada Tuhan, Tuhan, ini bebanku. Tuhan, ini tekananku. Tuhan, ini masalahku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauhkan diri dari Tuhan. Dia peduli kepada kita. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Nyanyi dengan iman lagu ini. Sungguh baik sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan. Di saat ku berbeban berat. Haleluya, puji Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami, bisa ku hilang harapan. Aku berlari padamu Tuhan. Amin. Amin. Dengan iman katakan, hanya
Tuhan hidup kita. Haleluya. Seperti nama Tuhan, ku percaya Kau sanggup memulihkan kehidupanku, seindah rancangan-Mu yang sempurna. Ku percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan rancangan-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau terus memberikan kami kekuatan dalam kami menghadapi proses kehidupan kami. Kami hanya minta pertolongan hanya kepada Engkau. Terkadang kiri kanan depan belakang kami mengecewakan, tetapi kegelapan yang seringkali menghampiri kami di saat kami jauh daripada Engkau. Tapi firman-Mu pada siang hari mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang pengasih. Kami punya Tuhan yang menyayangi kami. Dan kami punya Tuhan yang berkuasa mengubahkan padang gurun dalam hidup kami menjadi taman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak hilang kesempatan. Kami bisa mendengar firman-Mu di dalam bait-Mu Tuhan. Kami mensyukuri apa yang terjadi pada siang hari ini. Memberkati seluruh jemaat, memberkati keluarga-keluarga jemaat, memberkati setiap mata pencarian, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan mereka. Sakit penyakit disembuhkan, dihalaukan dari kami. Susah, duka, ketakutan dihalaukan dari hidup kami Tuhan. Kau gantikan iman yang kuat dalam kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Aku. Dari mimbar ini saya bertanya, mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu, taruh tangan kiri di dalammu. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti secara online, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah Tuhan tidak pernah berubah, Dia masih ada. Masih ada mujizat, masih ada kuasa, keajaibannya yang berlaku buat kita yang percaya kepadanya. Masih ada pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga. Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mujizat Allah terjadi buat kami. Hamba berdoa memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban mujizat-Mu boleh kami alami, kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada berkat-berkat Allah yang dilimpahkan kepada kami. Ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kami.
Kami yakin dan percaya ada jalan keluar, kemenangan yang dinyatakan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang diberikan dengan sukarela, dengan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati. Yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan mereka bagaikan benih. Mereka akan tuai lagi di bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kelimpahan tuaian yang mereka lakukan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta. Berkati komplek ini bersama dengan pimpinan semuanya Tuhan Yesus. Juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit-prajurit dan bersama keluarga mereka. Biarlah Tuhan tolong mereka dalam menjalankan tugas mereka dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Minggu yang berjalan ini kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Kami tidak perlu takut. Ada Engkau yang kami mempunyai Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tim pemuji, song leader, singer, baik pemain musik, LCD, penerima tamu, semua yang ambil bagian, yang menyampaikan firman Tuhan. Engkaulah empunya pekerjaan ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang hadir dilawat oleh Tuhan. Mari kita kembali mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.